Selamat pagi, siang, malam, mahasiswa sekalian semua. Jumpa lagi pada mata kuliah Teknik Pemasaran Digital pertemuan kelima yang pada minggu ini kita akan membahas mengenai e-commerce, e-marketplace, website, dan landing page untuk kegunaan digital marketing. Tujuan dari pembelajaran pada minggu ini adalah mampu menentukan jenis marketplace dan e-commerce yang cocok untuk mitra, mampu menentukan jenis website yang cocok untuk mitra, mampu menentukan perencanaan dan strategi menggunakan website untuk meningkatkan digital marketing. Electronic market atau pasar elektrik. Pasar elektronik adalah atau yang dinamakan electronic market adalah tempat untuk melakukan transaksi secara digital. E-marketplace juga disebut sebagai e-market, virtual market, atau marketplace. Adalah ruang elektronik di mana penjual dan pembeli bertemu dan melakukan berbagai jenis transaksi. Pelanggan menerima barang dan jasa untuk uang atau untuk barang dan jasa lain jika dibarter digunakan. Fungsi pasar elektronik sama dengan pasar fisik, namun sistem komputerisasi cenderung membuat pasar elektronik jauh lebih efisien dengan menyediakan lebih banyak informasi terbaru dan berbagai layanan dukungan seperti eksekusi transaksi yang lebih cepat dan lancar. Munculnya pasar elektronik terutama berbasis web telah mengubah berbagai proses yang digunakan dalam perdagangan dan rantai pasokan, menurunkan waktu pencarian informasi dan biaya, mengurangi kesalahpahaman informasi antara penjual dan pembeli, kemungkinan pengurangan kesengajaan waktu pembeli dan pemilik produk, kemampuan pelaku pasar untuk berada di lokasi yang berbeda saat melakukan perdagangan online, kemampuan untuk melakukan transaksi kapan saja dari mana saja. Nah, ini kita akan membahas komponen-komponen penting kepada siapa saja yang bisa berpartisipasi dalam e-marketplace. Yang pertama adalah pelanggan atau konsumen. Kedua adalah penjual, pedagang dari toko online. Ketiga adalah produk dan layanan yang disediakan. Komunitas adalah sekelompok orang dengan minat yang sama berinteraksi satu sama lain. Komunitas virtual adalah komunitas di mana interaksi terjadi melalui jaringan komputer, terutama internet. Komunitas virtual paralel dengan komunitas fisik yang khas, seperti lingkungan, klub, dan asosiasi. Tetapi orang-orang tidak bertemu secara langsung, sebaliknya mereka masih bertemu secara online. Komunitas virtual menawarkan beberapa cara bagi anggota untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan berdagang. Situs jejaring sosial atau social network sebagai perusahaan berbasis web seperti Facebook yang menyediakan ruang web gratis dan alat bagi anggota komunitasnya untuk membagi profil, berinteraksi, berbagi, terhubung, dan membuat serta menerbitkan konten. Jaringan sosial berorientasi bisnis juga dikenal sebagai jaringan sosial profesional, adalah jaringan sosial yang tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi bisnis. Contoh utama di sini adalah LinkedIn yang menyediakan koneksi bisnis dan memungkinkan perekrutan lain dan pencarian pekerjaan. Kita masuk kepada fenomena e-commerce, e-marketplace yang ada di Indonesia. Pada e-commerce, Indonesia telah menjadi pertumbuhan dramatis selama 5 tahun terakhir, menjungkir balikan pandangan lama di antara perusahaan model Vantural dan bisnis lokal bahwa Indonesia berkinerja buruk dibanding dengan pesaing regionalnya. Pendapatan di pasar e-commerce Indonesia diproyeksikan mencapai 38 juta US dollar pada tahun 2021. Nah, ini adalah grafik perkembangan pendapatan dari e-commerce yang ada di Indonesia. Diprediksikan akan mencapai 56 juta US dollar pada tahun 2025. Ini adalah data tren mengenai adopsi e-commerce yang ada di seluruh dunia. Indonesia menduduki peringkat yang cukup tinggi untuk usia pengguna 16 tahun sampai 64 tahun. Secara persentase pengguna internet juga lebih mendapatkan penetrasi yang lebih tinggi di atas rata-rata. Sedangkan untuk riset produk secara online masih menduduki peringkat ketiga di bawah Brasil dan Filipina.
Nah, ini adalah data sumber dari iPrice kuartal ketiga tahun 2020 yang merupakan marketplace yang tersedia di Indonesia. Indonesia sendiri juga memiliki marketplace yang telah lama berada, contohnya seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan lain sebagainya. Indonesia adalah perjalanan e-commerce yang bertumbuh cukup pesat. Pasar yang berkembang akan memberikan dampak sosial ekonomi yang signifikan di seluruh Indonesia. Pasar perdagangan online Indonesia akan tumbuh 8 kali lipat selama 5 tahun ke depan 2017 sampai 2022 yang akan berdampak sosial ekonomi di 4 bidang utama, yakni manfaat finansial, penciptaan pekerjaan, keuntungan untuk pembeli, dan kesetaraan sosial. Nah, kita akan masuk kepada website dan website dapat diklasifikasi berdasarkan tujuan situs promosi yang mempromosi barang atau jasa, situs konten yang menyediakan berita dan hiburan, situs transaksi yang memungkinkan konsumen untuk membeli barang. Website berbelanja di internet tidak berbeda dengan saluran penjualan tradisional. Ini semua tentang mempercayai merek dan memiliki hubungan yang kuat dengan pelanggan seorang. Menurut Roy Fry dari Internet Business Manager dari LandEd. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan saat membuat situs web global, lokalkanlah situs web dalam bahasa asli, bisnis, dan pasar sasaran. Harus mencerminkan budaya lokal, adat istiadat, dan preferensi estetika. Dan harus memiliki privacy. Apa yang membuat situs web bagus, teknologi, dan fungsional? Kategori ini mencakup tata letak, kemudian navigasi, dan peluang. Apa situs menawarkan fungsi interaktif seperti formulir pemesanan dan langganan. Kedua adalah konten. Kategori ini mencakup informasi alamat email untuk orang-orang penting atau fungsi perusahaan. Informasi perusahaan seperti misi, visi, sejarah perusahaan, dan informasi keuangan seperti laporan triwulan dalam format PDF atau LMS. Kita lanjut bagaimana mengoptimasi landing page untuk mendapatkan lebih banyak. Data menunjukkan 98% pengunjung dari website tidak pernah kembali. Itu banyak lalu lintas sibuk di website yang hilang membuat seseorang tetap berada di satu halaman web selama lebih dari beberapa detik. Menjadi semakin sulit bagi pemasar. Sangat penting bahwa halaman arahan Anda harus menarik pemirsa atau audiens yang menyimpannya di sana cukup lama untuk membuatnya menjadi prospek. Dengan membuat halaman arahan atau landing page yang sungguh bisa dioptimalkan, Anda akan membuat jalur konversi yang mulus yang akan berdampak langsung pada perolehan prospek dan laba Anda. Nah, ini contoh pertama adalah page header. Membuat judul yang jelas dan menarik, menetapkan tujuan halaman arahan pada landing page. Pengunjung halaman Anda hanya memiliki beberapa detik untuk menafsirkan tujuan dan nilainya secara visual. Pada page header juga harus bisa actionable. Kita ada waktu yang singkat, kita harus bisa menarik perhatian dari pengunjung dengan beberapa kalimat-kalimat persuasi. Kedua adalah menggunakan gambar dan video pada landing page. Gunakan media untuk menarik perhatian, membuat gambar atau video yang menarik untuk halaman Anda. Dapat membantu menarik perhatian pengunjung dan mengurangi kemungkinan mereka untuk terpental. Kemudian tidak kalah pentingnya pada gambar dan video, janganlah lupa untuk dioptimasi menggunakan tampilan ponsel. Lebih responsibel dan bertanggung jawab dalam membuat konten pada gambar dan video. Karena 46% menerangkan bahwasanya akan lebih efektif tertampil pada tampilan ponsel pada gambar atau video yang terletak pada landing page. Yang ketiga adalah salinan atau page copy. Memformat adalah kuncinya. Format salinan Anda sehingga mudah bagi pemirsa atau audiens untuk memahami tawaran, nilai, dan langkah berikut untuk disarankan lebih mudah. Gunakan paragraf kecil teks dan soroti kalimat kunci yang membantu secara instan mengidentifikasikan nilai penawaran bagi pembaca dan cara efektif untuk mengidentifikasi takeaway. Format adalah kuncinya. Gunakan formatting yang bagus menggunakan bulletin, paragraf kecil,
sehingga pembaca mudah untuk menangkap informasi yang ingin disampaikan. Yang keempat adalah social sharing, yang artinya dalam landing page hendaklah kita memiliki sebuah fitur untuk bisa di-share secara sosial media, secara pribadi. Berbagi sosial telah menjadi cara bagus selama beberapa tahun terakhir untuk menghasilkan traffic ke halaman landing page. Jika Anda menambahkan fitur sosial, ini akan lebih memudahkan Anda untuk lebih mendapatkan lebih banyak traffic karena landing page Anda dimungkinkan untuk dibagi kepada sosial media pengunjung. Yang kelima adalah form. Selalu gunakan formulir atau form. Salah satu fitur terpenting pada halaman landing page adalah dapat dioptimalkan melalui formulir. Halaman landing page Anda hampir akan menyertai formulir memberikan konten gratis tanpa mempelajari apapun tentang pengunjung situs web Anda. Jangan biarkan semua pekerjaan Anda membuat konten itu sia-sia. Menempatkan formulir di halaman landing page Anda juga akan merupakan salah satu cara terbaik untuk menghasilkan arahan yang berharga untuk bisnis. Tanpa itu, jalur konversi Anda akan rusak dan tidak dapat menindaklanjuti dan memelihara mereka tertarik dengan konten Anda. Pertanyaan umum adalah bagaimana atau berapa panjang form sepatutnya dibuat. Buatlah semudah mungkin karena jangan habiskan waktu pengunjung sehingga kehilangan minat untuk mengisi form. Buatlah form sebijak mungkin. Privasi diutamakan, karena untuk mengurangi ketidakpastian Anda perlu memperjelas bidang mana yang diperlukan dan apa yang akan Anda lakukan dengan informasi yang dikirimkan. Salah satu praktek terbaik untuk menandai setiap bidang wajib dengan bintang untuk menunjukkan bahwa bidang itu wajib. Untuk memperjelas kebijakan privasi Anda, sertakan tautan di suatu tempat di formulir atau penafian kalimat pendek yang menyatakan bahwa informasi tersebut tidak akan dibagikan kepada pihak ketiga. Perhatikan bahasa pada tombol pengiriman formulir Anda. Kami telah menemukan bahwa memiliki kata kirim pada tombol kirim yang sebenarnya menurunkan tingkat konversi di halaman landing page. Variasi berkinerja yang baik dengan penelitian kami yakni dengan klik di sini dan pergi. Uji frase yang berbeda di halaman landing page Anda sendiri dapat menemukan apa yang terbaik. Demikian, ini adalah materi kita pada pertemuan kelima mengenai e-commerce, marketplace, website, dan landing page. Jangan lupa mengerjakan kuis dan assignment yang ditugaskan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Thank you.